Tuh, selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di acara Supengen. Tema kita kali ini di session kali ini adalah body language and micro expression to increase your effectiveness and productivity as a leader, sales and customer service. Artinya apa Mas Anwar? Anwar? Pura-pura ngilang Anwar ini. Halo guys, dengar suara saya? Dengar Bu, dengar. Ya ampun, Lanjut Bu, Bu. nggak ada yang merespon kan, rasanya saya tuh kayak ngomong sendiri gitu loh Bu. Mbak yo apa kek? Mbak yo glegeken ngono lho, wis gak ono videone, gak ono suarane lah ya koyo aku iki ngomong dhewe ta. Moro-moro ngilang aku ngecepret ya opo. Heran deh. Ya sudahlah, pokoknya artinya itu ya guys ya, body language dan Sumbernya Bu Santi udah datang belum ya? Sudah, Bu Santi sudah datang. Halo Bu. Oh ya udah mulai aja. Nggak tahu nih, mulai aja deh kayaknya. Aku nggak bisa lihat Bu Santi ya. Iya, makanya aku juga enggak. Santinya sih hello dulu deh kayaknya. Langsung Bu Santi diajar sama slide nih. Nah, nih cakep banget. Bu. Halo Bu. Oke Bu Zahra, silakan. Oh, oke. Bisa dengar suara saya semuanya ya. Selamat malam teman-teman. Malam. Kali ini narasumber kita biasanya kan double ya. Sekarang single ya Bu Santi ya, Bu Santi sendiri. Kayaknya ya. Kayaknya dengan Bu Santi saja sudah bisa cukup mengupas tuntas ini. Pokoknya all about body language, micro expression, itu Bu Santi banget. Ya, tema kita kali ini adalah body language and micro expression to increase your effectiveness and productivity as a leader, sales and customer service, yaitu memahami bahasa tubuh, mikro ekspresi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kita sebagai leader, sebagai sales maupun customer service. Nah, bahasa tubuh itu seperti apa? Terus kenapa saat berinteraksi dengan seseorang kita itu mesti memahami bahasa tubuh dan apa yang harus dipahami sebelum menilai bahasa tubuh. Nah, itu nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Santi di sini sebagai narasumber. Namun rekan-rekan semuanya yang mau bertanya di hold dulu, kita dengerin dulu penjelasan dari Bu Santi untuk menghemat waktu supaya siapa tahu yang mau kita tanyakan itu sudah nanti akan dijawab oleh keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh Bu Santi seperti itu. Nanti setelah Bu Santi nanti baru kita akan buka sesi tanya jawab langsung di chat atau langsung open cam, lebih bagus ya. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Santi, monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Zara. Luar biasa nih dihadiri oleh rekan-rekan Coachsoft semua mayoritas. Untuk tema hari ini itu body language and micro expression. Sebenarnya materi ini tuh harusnya ditempuh lebih dari 1 jam, bahkan bisa jadi 2 hari sendiri. Akan tetapi karena memang durasi waktunya cuma 40 menit, jadi nanti 40 menit ya, bukan 40 hari. 40 menit, jadi bisa nanti Mbak Zara bisa sebagai MC ya, sebagai moderator bisa meng-cut off kalau memang penjelasan saya nanti ada sesi-sesi tertentu untuk teman-teman bertanya. Seperti itu. Karena kalau nanti yang menyampaikan atau berbicara hanya saya saja, nanti nggak asik gitu kan, nggak rame gitu. Nah, ya, Bu. Ini sekilas saja saya jelaskan di sini terkait body language ya. Sebenarnya teman-teman semua pasti sudah tahu lah body language itu apa. Jadi di sini saya jelaskan dulu, man a body and one soul, ya kan? Man and body are one system di situ juga. Jadi istilahnya secara komunikasi kita semua berhadapan manusia to manusia. Di dalam ilmu komunikasi itu sebenarnya ada 2 bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa verbal,
yaitu 35, itu menguasai 35% dan bahasa nonverbal itu 65%. Akan tetapi perlu diketahui di sini bahasa nonverbal itu ini bukan sebagai oh ini cakupannya 35, oh ini cakupannya 65, bukan. Tapi ini melengkapi untuk menjadi sebuah komunikasi yang 100%. Nah, bahasa verbal itu apa sih? Bahasa verbal sendiri adalah suara atau suara kita, itu namanya bahasa verbal. Dan untuk bahasa nonverbal sendiri adalah lingkungan di luar kita. Umumnya seperti apa? Umumnya itu seperti facial expression, di sini diungkapkan ya 65% itu mempengaruhi, itu facial expression, ekspresi wajah kita, tone of voice yaitu intonasi suara kita, movement itu istilahnya gerakan kita, appearance itu adalah istilahnya itu pemikiran kita, eye contact itu adalah kontak mata kita. Jadi kita kalau ngomong itu kan pasti ada tengok kiri, tengok kanan, ke depan, seperti itu eye contact, gestur dan postur. Gestur sendiri itu beda dengan postur. Gestur, kalau postur itu adalah posisi berdiri dan duduk kita. Kalau teman-teman mau mencatat silahkan. Kalau postur itu posisi duduk dan berdiri kita, itu namanya postur. Tapi kalau gestur itu adalah cenderungnya ke body language atau pergerakan kita. Itu. Ya, ini kombinasi antara komunikasi verbal dan nonverbal yang ketemunya akan menjadi 100%. Nah, di sini sendiri kalau kita berbicara dengan mind and body are one system, itu adalah pikiran dan tubuh, sesuai yang dijelaskan di slide ini, pikiran dan tubuh kita merupakan satu sistem yang terintegrasi. Saat ada aksi dari internal, itu dalam diri kita sendiri, ataupun eksternal dari luar, maka tubuh akan bereaksi. Reaksinya apa? Itu macam-macam. Demikian juga jika tubuh dikondisikan membentuk bahasa tubuh tertentu. Jadi tubuh kita dikondisikan membentuk bahasa tubuh tertentu, maka pikiran kita akan menyesuaikan. Jadi kombinasi ketiganya digambarkan dalam gambar integrasi tubuh, pikiran, dan perasaan. Nah, di sini sendiri sebelum ke body language, saya akan jelaskan juga terkait the limbic system. Di limbic system itu adalah sebenarnya di dalam otak kita itu ada bagian yang namanya otak limbik. Ya, di mana otak limbik sendiri di sini itu ada 3 bagian yang mempengaruhi. Jadi di the limbic system ini, slide saya kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan tapi kecil sih, Bu. Kecil ya? Kelihatan, Bu. Tapi kecil. Mungkin di ini aja di Zoom. apa namanya? Di Zoom. Gini kelihatan nggak? Nah, ini baru. Tapi kayaknya sebentar. Nah, untuk respon otak limbik sendiri itu ada 3 sebenarnya. Di sini ada freeze, bereaksi ya. Jadi freeze, di sini ada 3, freeze, flag, dan fight. Flag dan fight. Jadi freeze itu adalah bagaimana cara manusia mereaksi kondisi eksternal kita, kondisi di luar sana ataupun kondisi internal dengan cara dia freeze. Freeze itu adalah berdiam diri. Jadi kondisinya saya besarkan, kondisinya itu berdiam diri. Nah, berdiam diri ini berarti dia mereaksi dunia luarnya dengan membeku dan membisu. Kalau untuk flag sendiri itu bereaksi dengan cara menghindar, misalnya menghindar dari pembicaraan atau tatapan muka, ya, dan pergi menjauh. Jadi ada orang-orang biasanya nih kalau ditemuin ya di luar sana, orang itu tuh bereaksi terhadap sebuah kondisi di lingkungan kita atau bereaksi atas omongan orang lain, dan dia pergi menjauh, itu dia berarti flag. Istilahnya di situ. Nah, fight sendiri itu orang yang bereaksi melawan penyebab aksi atau istilah penyebab masalah itu dengan marah dan dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi tergantung nih, seseorang itu mempunyai reaksi terhadap suatu peristiwa atau kejadian itu dengan tiga hal. Kita nggak tahu orang ini termasuk kategori bereaksinya seperti apa di situ. Nah, dari sini perlu ada pertanyaan atau saya lanjut dulu? Langsung lanjut aja dulu ya. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, untuk di sini sendiri untuk manfaat untuk mempelajari body language itu apa sih? Sebenarnya di sini juga berfungsi untuk HRD juga, berfungsi untuk sales,
intinya sih berfungsi untuk semua orang, termasuk berfungsi untuk istri yang mempunyai suami, ya kan? Kalau istri pasti punya suami gitu kan, atau mempunyai pasangan. Ini fungsi sekali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari diri dari bahaya yang pertama, atau self defense. Fungsi yang kedua adalah membaca bahasa tubuh orang lain. Jadi kalau seorang sales itu, ya kan, kalau kita Super Sales Academy di sini berarti kebanyakan adalah para sales. Di sini adalah dengan Anda mengetahui body language seseorang, Anda akan mampu melihat bahasa tubuh orang lain seperti ini. Bahasa tubuh si A ini, oh seperti ini. Kenapa saya tertarik untuk membedah ya, istilahnya mengulas terkait body language ini, karena kan beberapa kali sesi-sesi pertanyaan yang dijawab sama Bapak itu bahwa sales itu harus memahami yang namanya buying signal. Sales itu harus memahami yang namanya karakter-karakter manusia. Sales itu harus memahami banyak hal dari intuisi-intuisi yang harus diperhatikan dari gerak tubuh manusia. Nah, itu istilahnya adalah people scanner, membaca bahasa tubuh orang lain. Di sini ada fungsi yang meningkatkan citra diri atau self esteem, yaitu meningkatkan citra diri kita. Ya. Kalau brand awareness itu fungsinya adalah di sini, terutama di public speaking. Dan poin keempat adalah meningkatkan suasana hati atau self healing. Jadi istilahnya gimana sih caranya seseorang itu, jadi gini, kita melihat seseorang itu lagi self healing itu bagaimana caranya? Oh, orang ini lagi masalah dan dia lagi menenangkan dirinya sendiri. Oh, kondisinya seperti ini. Itu. Jadi kalau mau digambarkan cakupannya adalah piramida seperti ini, di mana ada self defense, people scanner, self esteem, dan self healing. Untuk mengupas detailnya itu panjang sekali, cuma nanti makanya saya serahkan ke Bu Zara sebagai moderator. Nanti kalau mau di-cut oke. Nah, next mau sesi dilanjutkan ya silahkan. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit ya untuk people scanner, ya kan. Di sini saya lempar langsung yang ke people scanner dulu karena fungsinya di ranah sales, HRD juga, dan para leader-leader atau para pemimpin. Di sini ada membaca bahasa tubuh itu ada 4 bahasa atau gaya tubuh. Bahasa atau gaya tubuh yang pertama adalah forward, yaitu gerakan mencondongkan anggota tubuh ke depan. Jadi anggota tubuhnya itu biasanya kalau ada gestur atau gerakan tubuh seseorang yang mencondongkan tubuhnya itu ke depan seperti ini, dan perilaku ini menunjukkan antusias. Jadi orang kalau teman-teman tuh ngobrol ya dengan customer, di mana gestur tubuhnya itu mulai dia maju. Jadi kalau misalnya dia duduk, dia mulai maju, itu namanya berarti dia mulai menunjukkan antusiasme terhadap apa yang Anda omongkan, seperti itu. Antusias, semangat, dan percaya diri. Seperti ketika kita melihat seorang atlet ya, kayak pelari itu kan kalau lari pasti melakukan sikap siap sedia dan mencondongkan tubuh ke depan. Seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah open atau terbuka. Open terbuka itu bahasa tubuhnya di sini itu membuka diri, gerakan yang membuka diri. Artinya tidak ada satu objek pun di depan anggota tubuh, ya di depannya dia itu baik anggota tubuh sendiri, misalnya tangan atau benda-benda lain di sini. Seperti biasanya kan kalau customer itu bawa tas, gitu kan, atau mungkin di depannya itu ada gelas, ada buku, atau misal kita ya istilahnya itu kita lagi meeting atau sama pimpinan, biasanya kan kita bawa buku di depan kita atau laporan. Nah, buku ini pun tidak ditaruh di depannya seperti ini, tapi ditaruh di bawahnya. Tidak ada halangan apapun di depannya, itu berarti dia menunjukkan bahwa dia sedang membuka diri. Dan itu menunjukkan rasa percaya diri dan keterbukaan terhadap lawan bicara dalam menerima informasi. Nanti kalau kecepatan tolong sampaikan ya, karena materinya cukup banyak. Itu. Poin ketiga adalah up atau naik. Ini adalah gerakan menaikkan anggota tubuh. Menaikkan anggota tubuh ini adalah menunjukkan perilaku dominan. Jadi kalau orang itu, ini kan kalau saya duduk seperti ini namanya kan agak rendah. Tapi kalau saya tegak kayak gini, ini namanya up. Atau menunjukkan perilaku mendominasi percakapan. Jadi orang yang duduknya dia mulai menegakkan diri, berarti otomatis dia mulai mau mendominasi adanya komunikasi atau percakapan. Dan itu bisa menunjukkan bahwa salah satu juga adalah menunjukkan percaya diri. Misalnya bahu, kepala, jempol, lengan, dan kaki dinaikin. Jadi kelihatan kalau mau lihat seluruh tekstur tubuhnya, gesturnya itu, oh baunya mulai naik, kepalanya mulai mendongak. Nah,
Kalau jempol, lengan, kaki kan nggak terlalu terlihat ya. Tapi kalau misal dia di atas meja, tangannya bisa kelihatan mulai agak menaikkan dikit. Nah, seperti itu. Nah, poin keempat itu adalah wide atau melebar. Adalah gerakan melebarkan anggota tubuh. Melebarkan anggota tubuh adalah perilaku dominan, misalkan melebarkan bahu. Jadi ini beda ya. Bu, bedanya apa terbuka, naik sama lebar beda? Itu bisa terbaca nanti. Nanti saya akan kasih contoh gambarnya, yaitu melebarkan. Kalau melebarkan di sini adalah melebarkan anggota tubuh dengan perilaku yang dominan, misalkan melebarkan bahu, lengan, dan kaki. Jadi kakinya itu mulai terbuka. Kalau orang duduk, itu kakinya mulai terbuka, itu berarti dia mulai melebarkan anggota tubuhnya dan mulai open. Ini masih korelasinya dengan open yang terbuka tadi. Mulai melebarkan anggota tubuh. Poin kelima adalah mundur. Nah, kalau orang habis ngomong antusias seperti ini, gerakannya mulai mundur ke belakang. Ini juga perilaku dominan. Nah, di mana perilaku ini tujuannya adalah untuk mengambil alih pembicaraan. Jadi dia itu mundur, itu tujuannya adalah untuk mengancang-ancang. Jadi dia melakukan posisi duduk dulu seperti ini dan dia mulai mengundurkan badan, itu adalah untuk ancang-ancang mengambil alih pembicaraan. Itu maksudnya. Jadi di poin 5, backward atau mundur. Nah, poin ke-6 itu adalah close atau tertutup. Yaitu gerakan menutup diri dari kondisi yang ada pada saat itu. Perilaku menutup diri dapat dilakukan dengan menempatkan tangan atau kaki di depan tubuh. Jadi kalau duduk, misalnya ada meja ya, dia mulai menutup seperti ini, dia atau menutupkan buku, biasanya itu kalau dia bawa buku, bawa tas, bawa apapun di situ, dia mulai yang awalnya itu tasnya ditaruh samping atau bukunya ditaruh samping, dan tiba-tiba dia menutupkan ke sini, ke dalam dadanya seperti ini, buku itu, ini dia mulai menutup diri, dalam artian dia mulai menolak apa yang kita sampaikan. Itu. Nah, kalau posisi down atau turun itu apa, Bu? Yaitu gerakan menurunkan anggota tubuh seperti pada bahu dan kepala. Ini lawannya. Jadi mulai dia menunduk, terus ininya mulai turun, bahunya mulai turun gitu, agak merenggangkan diri ya istilahnya. Itu perilaku yang menunjukkan sikap kehilangan atau kekurangan percaya diri pada saat itu. Tuh mulai dia mulai nggak percaya diri. Itu. Dan poin keempat, ini salah tulis ya, poin ke-8, narrow atau menyempit adalah gerakan menyempitkan anggota tubuh. Perilaku ini juga menunjukkan sikap kehilangan atau kekurangan percaya diri pada saat itu. Menyempit itu lebih kayak menunduk, dan dia menunduk seperti ini, badannya ditelungkup semua. Nah, itu. Nah, ini salah satu contoh posisi yang baik ya dalam berjabat tangan. Itu ya buat teman-teman semua yang selama yang sales canvassing di sini. Jadi kalau mau berjabat tangan seperti apa sih modelnya? Nah, seperti ini. Berjabat tangannya beda ketika sudut jempol di bagian dalam harus saling bertemu. Setelah itu genggamlah. Bukan mencengkeram ya, tapi menggenggam. Nah, tadi kalau ada penjelasan di poin 1, sikap terbuka itu seperti apa? Nah, ini bisa Steve Jobs ya itu. Nah, dia membuka seperti ini. Ya. Nah, ini adalah posisi sikap terbuka. Jadi dia open, mulai open terhadap diri kita itu. Nah, ini contoh ya, contoh di sini ada telapak piramid. Kalau teman-teman bisa lihat kursor saya di sini, ini tangannya diselangkan 3 seperti ini. Ini namanya telapak piramid, yaitu sikap penuh percaya diri. Nanti kalau mengcover waktunya bisa ke micro expression, tapi kalau enggak ya kita cut sampai body language aja. Jadi telapak piramid seperti ini menunjukkan bahwa orang itu sangat percaya diri. Nah, di sini juga ada penggunaan jari telunjuk ya. Di situ menunjukkan jadi kalau pas kita ngobrol sama seseorang atau kita pas meeting dengan seseorang, di mana pada saat berkomunikasi dan dia mulai menunjukkan jarinya seperti itu, nih gitu kan di PowerPoint saya di sini dengan jari, nah itu berarti dia mulai emosional. Itu beda ya sama kalau tangannya ke depan. Ini kalau bisa dilihat sama teman-teman semua, itu tangannya ke depan tapi semua telapak tangannya ke depan gitu. Nah, itu beda dengan satu jari. Kalau tangannya semua ke depan itu menunjukkan otoritasnya. Jadi menunjukkan kemampuan atau powernya dia. Itu. Ini
Ya, ini salah satu Philip yang dia di Perang Dunia Kedua. Jadi dia menunjuk dari Prancis dan dia menunjukkan bahwa kekuatan dia seperti itu. Itu. Nah, di sini sendiri juga ada ini yang 4 ya tampilannya. Kelihatan ya, telapak tangannya mengatup seperti ini. Jadi kalau pada saat teman-teman tuh dengan anak buah atau dengan customer atau istilahnya dengan pimpinan atau apapun, kalau melihat pada saat berkomunikasi itu melihat ada gestur yang tangannya digenggamkan seperti itu, telapak mengatup, berarti dia sedang mengalami kegelisahan. Terkait gelisah ini apa ya? Bisa jadi gelisahnya terkait hal-hal yang sedang dibicarakan itu tadi. Dan gerakan ini semua itu bisa dilihat hanya dengan 4 detik. Jadi pada saat teman-teman semua berkomunikasi dengan seseorang, jangan berkedip dalam 4 detik itu. Karena hanya bisa dilihat di gerakan 4 detik itu. 4 detik itu cepat sekali. Gitu. Kalau yang belum ekspor 4 detik, wih, gitu ya. Makanya dengan 4 detik kita langsung bisa membaca. 4 detik itu belagapan ya, artinya wah lu udah hilang orangnya gitu kan. Ya makanya kan saya di sini jelaskan. Ini nih ada gestur-gestur yang teman-teman harus pahami bahwa misal nih Mbak Zara gitu kan lagi komunikasi sama customernya, orangnya ragu gimana sih? Oh, orang ini ragu apa atau gimana sih? Orang ini melawan kita atau setuju nggak sih dengan kita? Nah ini harus dipelajari dari gestur-gestur ini. Ini masih banyak sih sebenarnya. Jadi kalau saya lanjutkan dulu ya, barangkali nanti mungkin 5-10 menitan lah ini saya penjelasannya. Nah, di sini di sini ada juga menggenggam pergelangan tangan. Di sini kalau bisa teman-teman lihat, biasanya menggenggamnya ke belakang. Ya, ke belakang seperti ini, ada 4 gambar di situ. Bisa jadi juga dia di depan gitu, menggenggam, dan terutama dia malah mencengkeram tangannya, itu berarti dia itu lagi gelisah. Jadi lagi gelisah atau ada lagi masalah. Di sini juga ini saya tunjukkan ada 4 gambar di atas nih ya. Nanti kalau kecepatan sampaikan ya teman-teman semua. Jadi sini ada juga 4 ada variasi melipat lengan. Saya rasa nggak cepat. Nanti kalau minta materinya saya share. Jadi di sini ada variasi melipat lengan. Nah, ini siapa nih? Barack Obama ya, teman-teman saya. Di sini ini kebiasaan beliau sebenarnya. Nah, ini beda-beda melipat lengan itu. Jadi harus hati-hati melihatnya seperti apa. Jadi kalau melipat lengannya itu biasa itu Pak Armala sih yang umumnya biasa seperti itu. Jadi satunya dimasukkan ke dalam dan satunya itu dikeluarkan seperti ini. Ini adalah posisi yang namanya bertahan. Jadi lihat dulu nih, orangnya ini lagi posisinya apa. Jadi teman-teman kalau komunikasi itu kayak perang gitu kan, membaca. Ini orang ini lagi ngancang-ngancang apa seperti itu. Dan bagaimana teman-teman bisa menyikapi hal itu supaya nggak bosen. Jadi obrolannya itu supaya nggak bosen gimana? Oh ini orangnya lagi bosen atau apa? Berarti aku harus berubah jalur, aku berubah aluran seperti itu. Oh orang ini nggak paham sama aku, berarti oh aku harus ngapain? Nah ini melipat lengan artinya dia bertahan. Nah, di sini ada juga mencengkeram lengan. Jadi lengannya dua-duanya itu ditekan gitu. Nah, itu dia sama sebenarnya kayak yang menggenggam ke belakang itu dia berarti lagi kondisinya perilakunya tertekan. Ya, ini penjelasan di bawahnya ya. Jadi dia perilakunya lagi tertekan. Nah, kalau melipat lengan dengan dengan kedua kepalan tangannya ini terkepal. Jadi dia melipat kedua tangannya tapi ke dalam dua-duanya dan dia terkepal. Jadi perilakunya agresif. Jadi dia mau marah sebenarnya di situ. Dia mulai agresif. Kenapa kok seperti ini? Karena dia lagi menahan di situ. Itu menahan kepalan yang ada di pikirannya. Nah, ini kalau para laki ya terutama kayak misal contoh Mas Ari gitu kan atau mungkin para bukan jomblo sih tapi para lelaki yang lagi mengumbar auranya seperti itu biasanya dia akan melakukan gayanya seperti ini. Melipat lengan dengan jempol terangkat. Ini artinya apa? Itu Ini biasanya Pak Rupi itu. Oh, Pak Rupi ya, Bu ya. Sok keren. Sok keren gitu kan ya. Nah, ini jadi artinya dia sok keren gitu kan, tangannya dua-duanya diangkat. Pak Rupi banget Pak ya. Iya, Pak Rupi pesona dia. Berarti itu artinya ini ya, merasa keren ya, Bu? Ya, jadi dia merasa keren. Kan dia tangan ke atas, sok pede gitu kan jadi istilahnya. Itu.
Nah, di sini juga ada perilaku menyentuh kepala, biasa seperti ini. Jadi dia kalau pada saat kita meeting tangannya di atasin kayak gini. Nah, pokoknya kepalanya dipegang, dia lagi mengevaluasi kita. Itu. Jadi dia lagi mengkritisi atau mengevaluasi kita. Dia berpikir untuk apa yang harus dievaluasi. Itu artinya. Jadi harus bertahan nih, gimana caranya nih orang ini lagi ngevaluasi kita nih gitu. Nah, ini ada lagi nih. Nah, kalau orang ini kalau orang itu memegang dahu seperti ini, yang memegang dahunya dia atau kayak gini. Nah, itu dia lagi berpikir untuk mengambil keputusan. Jadi dia berpikir keputusan apa yang harus dia ambil gitu. Nah, terus yang sebelah kanan itu ada gaya juga yang dia berpikir ya sama ya, hampir sama kayak mengambil keputusan. Tapi dia mengkerutkan seluruh alisnya di atas. Beda ya, kalau di yang sebelah kiri itu lebih clear, ya kan wajahnya. Tapi kalau yang sebelah kanan itu sebelah kanan ya, itu dia lebih mengkerutkan alisnya, dahinya juga berkerut, dia lebih matanya lebih ke dalam, mencondongkan. Nah itu dia lagi mengkritisi. Jadi dia berpikir untuk mengkritisi kita. Itu artinya. Ini Bu Santi, kalau yang Bu Santi kalau yang Ibu share ini kan tentang body language ya. Ya. Kalau dari micro expression itu gimana sih Bu? Micro expression itu? Ya, Atau jadi itu sama? Beda. Ini kan sebenarnya banyak ya body language ini, sebenarnya gerakan-gerakan seperti ini banyak. Kalau misal minta ini terlalu lama, misal nanti di-share aja deh Bu. Oke, akan saya share. Beda, micro expression itu beda dengan body language. Micro expression itu adalah cenderung ke istilahnya itu wajah kita itu lagi istilah gini, kalau kita mau bohong nih, anggap aja ya, kalau kita mau bohong atau kita lagi bohong itu dalam artian kalau di ilmu membaca bahasa tubuh itu bohong itu bukan berarti bohong sesungguhnya ya. Ini saya jelaskan. Jadi ini langsung aja ke sini. Tapi di sini adalah cenderungnya itu posisi atau postur kenapa dia mengekspresikan untuk berbohong. Itu. Nah, di sini ada gambar smile ya, bisa dilihat sama teman-teman semua. Jadi ada gambar smile di situ. Nah, itu ada penjelasannya di atasnya di situ juga. Jadi istilahnya kalau Mbak Zara tadi berkata micro expression, itu micro expression itu adalah gerakan 4 detik pertama apa yang dia istilahnya ekspresi apa yang akan dia tuangkan dalam wajah itu pada saat dia akan ditanya. Itu micro expression. Itu namanya micro expression. Jadi sebagai ekspresi contoh apa Bu? Diulangi Bu. Jadi ekspresi orang pada saat menjawab sebuah pertanyaan. Itu namanya micro expression. Atau juga istilahnya itu nanti saya juga jelasin, ada juga misal nih pada saat kita ngobrol sesuatu, terus ada orang yang dia mengangkat mulutnya sedikit nih, gini. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah karakter orang yang lagi sinis kepada kita. Ngeheng ya. Gimana Bu ekspresinya Bu? Jadi kayak mulutnya saya nggak biasa untuk berlaku sinis soalnya. Jadi kalau ini sedikit, nah tapi ini seperti 4 detik ya, kebaca cuma 4 detik. Nah, kayak nah gitu miring. Jadi mulutnya miring sedikit, miring ke kiri sedikit. Mungkin Mbak Zara lebih ini bagus nih untuk mempraktekkan. Nah, biasanya Pak Rupi biasanya juga suka seperti itu Bu. Itu karakter orang. Kalau bahasa Jawanya itu ngenyek. Pak Rupi itu banget. Rupi banget. Jadi itu atau istilahnya itu dia lagi istilahnya merendahkan, istilah seperti itu. Contoh itu adalah salah satu contoh yang namanya micro expression. Nah, ini saya jelaskan aja. Ini salah satu contoh aja ya, karena micro expression juga banyak. Misalnya bahasa bola mata nih. Nah, di sini kan teman-teman bisa kelihatan nih. Saya tunjuk. Coba saya besarkan. Saya besarkan dulu ini. Jadi ini kan ada gambar smile. PPT saya masih kelihatan kan teman-teman?
kelihatan tapi kecil banget, Bu. Iya, makanya ini karena ketutup ininya. Mau saya geser sebentar untuk saya tampilkan ini kan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, bahasa bola ini singkat aja ya. Singkat aja contoh sedikit terkait micro expression. Bahasa bola mata. Yaitu contoh, ini ada 6. Gerakan bola mata itu memiliki makna sehingga dapat digunakan sebagai sinyal untuk mencari indikasi kebohongan. Indikasi kebohongan sesuai yang saya jelaskan tadi pada dasarnya adalah bukan kebohongan yang sebenarnya, tapi gerakan-gerakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah kita yang mengindikasikan atau sinyal adanya kebohongan. Walaupun sebenarnya orangnya itu, jadi jawabannya A, tapi sebenarnya itu bohong. Itu intinya di situ indikasinya. Nah, jadi penguraiannya seperti apa? Penguraiannya adalah di sini. Poin 1, contoh mengingat visual. Mengingat visual yaitu adalah mengingat sesuatu yang pernah dilihatnya. Ini dulu melihatnya. Terus ada mengingat suara di sini. Ini ya poin 2, itu adalah mengingat suara yang pernah didengar. Poin ketiga adalah mengkreasi visual, adalah mengarang apa yang belum pernah dilihatnya. Itu matanya di sebelah kanan atas. Terus mengkreasi suara adalah mengarang ya, bahasa mengarang. Yang namanya mengarang itu apa? Jadi imajinasi, karangan, bohongan gitu. Apa yang belum mengarang suara, mengarang apa yang belum pernah didengarnya. Ini di tengah. Ya, kalau mengkreasi itu mengarang suara yang ada didengarnya itu di tengah. Jadi semuanya ada di tengah ya. Tengah bola mata. Terus ada yang menggunakan perasaan itu bola mata bawah, sebelah kanan, bola mata bawah tapi sebelah kanan, yaitu pada saat mengakses perasaannya. Terus poin ke-6 adalah berbicara dengan diri sendiri, self talk, itu adalah poin mata yang bawah sebelah kiri. Mungkin kalau digambarkan seperti ini teman-teman bingung. Nah, ini saya coba untuk jelaskan dalam contohnya seperti apa sih, Bu, gitu kan. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik, hati-hati untuk para bapak-bapak. Dan ini untuk bermanfaat untuk para ya ibu-ibu atau cewek-cewek yang punya pasangan. Contoh ya, ini contoh aja. Saya mohon maaf jika terjadi sesuatu setelah ini. Jadi intinya di situ. Jadi membaca gerakan bola mata hanya efektif pada saat setelah diberikan pertanyaan singkat. Jadi pertanyaannya singkat. Misalnya, seorang pria pulang larut malam. Waduh. Saya bilang saya wadidaw. tahu ya di situ. Kemudian ditanya oleh pasangannya. Gimana Mbak Zara kalau tanya ke suami gitu kalau kondisinya dia telat? Kok dia nggak boleh, tak ada jam ah. Nah, itu. Kemana saja pulang sampai larut malam gitu kan. Nanti aja nggak mulai nggak notok jam gitu kan. Pria ini menjawab, si lelaki ini menjawab nih ya si suaminya, dengan tadi ada penjelasan kan yang tadi gambar smell itu, dengan bola mata melirik ke kanan atas. Jadi ini saya jelaskan dulu ya di gestur tubuh manusia. Ada 2 pembagian otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu fungsinya apa, teman-teman? Masih hafal nggak? Otak kiri itu fungsinya apa? Analisa, hitungan, logika, ya, cara berpikir, kritikal, dan segala macam. Otak kanan apa? Kreasi, seni, musik, betul sekali. Ya, hal-hal yang menyenangkan itu di otak kanan. Jadi, kalau gerakan tangan kiri berarti didominasi oleh otaknya kanan. Jadi berbalik silang gini yang namanya otak. Kalau tangannya kanan, ini berarti yang bergerak adalah otak kiri. Ini sama dengan mata. Pada saat si suami ini ditanyain, maka tadi kalau penjelasannya apa? Mengkreasi itu ada di kanan nih, di mata kanan ya. Nah, kalau dia pada saat ditanyain, matanya melirik ke kanan, ke atas, artinya apa Mbak Zara? Matanya melirik ke kanan atas, kalau berdasarkan PowerPoint tadi, ya dengan dia matanya melirik ke atas, dan dia menjawab dengan apa? Ada meeting mendadak di kantor. Pada kejadian ini,
berarti pria ini sedang mengkreasi visual. Bayangkan, kalau coba dipraktekkan, matanya ke kanan atas. Berarti pria ini sedang mengkreasi visual atau mengarang apa yang belum pernah dilihatnya. Berarti dia berbohong. Ini Bohong gitu ya, makanya, Bu? ya, jadi kuncinya gimana? Kuncinya adalah dari membaca bola mata ini adalah dengan pertama memberikan, jadi kalau karyawan nih, ada staff gitu, kamu kemana aja kok telat? Kenapa kamu datangnya terlambat gitu kan? Nah, kuncinya pertanyaan dua, itu adalah harus dikasih pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat. Umumnya seperti apa? Mengingat, misal kapan, siapa, di mana, gitu. Dan tidak cocok dikasih pertanyaan yang apa, mengapa, dan bagaimana. Karena apa? Karena kalau apa, mengapa, dan bagaimana menggunakan otak apa? Analytical, otak kiri. Ya. Nah, matanya kan ke kanan. Matanya ke kanan itu orang berimajinasi. Maaf, otaknya kiri. Sorry, dia berimajinasi, berpikir, mengarang nih. Kan analytical. Jadi lawannya berarti matanya yang kanan. Lawannya adalah lawan dari otak kiri. Gerakannya ke kanan, gerakannya kanan. Otaknya kiri, gerakannya kanan. Difahami dulu di situ. Nah, kalau dia jawabnya itu ke mata kiri yang bergerak, dia memang benar. Kan otak kanan, nggak mungkin. Analytical ada di mana? Matematika, analytical, terus istilah berpikir logis itu di otak kiri. Di otak kiri kan. Nah, kalau dia melirik ke kiri, Bu, kan berarti yang main otak kanan. Kan dia melirik kiri, berarti yang main kan otak kanan. Otak kanan tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, tidak punya kemampuan untuk ngakalin, istilah gitu. Karena pikirannya adalah seni, seni, musik, pleasure, istilahnya kebahagiaan, happiness. Nah, itu di otak kanan. Dan ini kuncinya adalah tadi, pertama, itu pertanyaan yang singkat yang membutuhkan mengingat, berarti mengingat itu harus menggunakan otak kiri, memori jangka panjangnya ada di otak kiri. Dan poin yang kedua adalah mengamati 4 detik pertama setelah pertanyaan. Jadi makanya saya bilang tadi, jangan berkedip nih kalau tanya karyawan, kamu kenapa, kamu kemana aja kok terlambat. Jadi jangan, si pimpinan ini jangan berkedip dulu. Lihat dulu reaksi dia seperti apa dalam 4 detik pertama. Itu jawabannya. Ini salah satu mikroekspresi. Ada banyak mikroekspresi yang lain yang bisa dijabarkan. Bentuknya nanti kalau mau atau tes bisa ada pertanyaan di sini. Kalau mulutnya, kalau orang cemas itu seperti apa, kalau orang lagi sedih, sadness itu seperti apa, emosi ya. Kalau emosi lagi sedih seperti apa, emosi lagi bahagia seperti apa, itu ada. Itu dulu. Oke. Ya. Bu Santi, sepertinya sudah banyak banget ini pertanyaan yang masuk ya, Bu ya. Kita bacain satu-satu ya, Bu. Oke. Dari Pak Kori, apakah ada kemungkinan untuk memasukkan bahasa tubuh karena orang tersebut sudah paham ilmu tentang body language, jadi dia ingin memasukkan pesan body language-nya? Iya. Iya. Maksudnya gitu, Bu. Apakah body language itu bisa dibikin-bikin? Bisa langsung saya dibuat-buat, maksudnya gitu. Iya, langsung aja jawab. Oke. Jadi intinya gini, walaupun manusia itu atau orang itu pernah mempelajari yang namanya ilmu body language dan microexpression, itu se-expert apapun, ya kan, kalau di Amerika sekarang bahkan ada yang namanya sebuah mesin apa gitu ya, saya lupa, di mana mesin ini tuh berfungsi untuk mendeteksi kebohongan orang atau pencuri atau istilah terdakwa. Jadi istilahnya itu Sophigran. Nah, di mana di sini itu body language itu sulit sekali untuk ditipu. Body language dan microexpression itu walaupun orang ini pernah belajar ilmu di situ, body language ini adalah sebuah gerakan tematika yang dimana tadi saya sudah jelaskan, itu adalah peran dari otak limbik kita. Otak limbik itu ada di belakang kepala. Nah, dan otak limbik ini akan mereaksi yang namanya lingkungan nonverbal di depannya. Jadi ada yang bisa tapi itu zero. Jadi istilah bukan zero ya, 5% lah.
Jadi istilahnya masih kalau dibandingkan ada orang yang paham juga masih minim untuk bisa itu ditipu dayakan tuh masih minim sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan emosi pikiran bawah sadar kita. Ini bukan sadar, jadi nggak mungkin bisa dibuat-buat. Itu jawabannya. Jadi istilahnya berarti nggak bisa ya Bu ya Berarti memang nggak bisa. nggak Iya, bisa. oke. Makanya kan bacanya 4 detik. Makanya gerakan itu bisa dibaca hanya dengan 4 detik pertama. Terutama kalau badan gestur mungkin agak bisa lah ya ditipu-tipu dikit gitu. Tapi kalau ekspresi yang namanya ekspresi manusia itu nggak mungkin bisa ditipu. Ya, karena itu kaitannya dengan reaksi dia pertama kali per 4 detik. Setelah 4 detik ya nggak bisa dibaca. Makanya kalau biasanya ahli micro expression itu pasti akan mengvideo dan di situ akan mengcapture sedikit pat-tupat dari gerakan-gerakan pada saat dia diwawancara. Itu kelihatan. Itu jawabannya. Ya, Mbak Zara. Oh, kalau berarti body language itu tidak bisa dibikin-bikin ya Bu? Maksudnya ekspresi kita padahal saya nggak suka, tapi saya pura-pura suka kayak gitu tuh bisa dibaca, bisa kebaca sebenarnya. Bisa. Atau yang tadi Ibu Santi bilang, misalkan kalau berbohong itu kan ngeliriknya Baliknya kiri kanan. terus Kanan atas. tiba-tiba aku bohong tapi aku ngeliriknya ke kiri gitu. Coba praktekkan deh Mbak Zara. Mbak Zara sendiri coba praktek. Pada saat apa coba ya? Aduh. Karena ini yang berbicara pikiran. Oke deh. Di bawah sadar. Yang berbicara di bawah Ya sadar. juga sih. Bukan sadarnya loh. Makanya butuh waktu 4 detik itu tadi ya Bu Santi ya. Belum sempat dia mikir, dia kebaca duluan. Itu kuncinya. Dia belum sadar. Kalau orang kayak gitu kan merancang namanya. Kalau rancangan nggak mungkin 4 detik. Ya. Jadi seperti itu ya Pak Kori ya. Semoga terjawab Pak Kori. Jadi body language itu nggak bisa dimanipulasi atau dipalsu-palsukan gitu ya. Karena kita melihatnya itu setelah 4 detik. Bu Santi monitor Bu. Ya. Iya. Bu, saya mau menambahkan sedikit Bu. Mungkin yang ditanyakan Pak Kori tadi itu ada contohnya kalau Ini kita siapa ingat ini? dengan Tito. Pak Tito. Boleh sebentar ya Bu ya? Monggo Mbak Zara, moderator. Boleh Bu Zara? Pak Tito. Halo. Izinkan Iya, Bu nggak apa-apa. Zara. Silakan Pak Tito. Gimana Pak Tito? Iya, mungkin contohnya itu kalau kita masih ingat pernah melihat kasus COVID Vietnam? Iya. Yang di Grand Indonesia? Iya. Yang sidangnya berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mana body language atau bahasa tubuh itu benar-benar bisa dipelajari dan ada ahlinya khusus. Dan itu walaupun sepintarnya Jessica, itu bisa ketahuan dengan bahasa tubuh. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya contohnya. Jadi memang benar itu kalau misalkan oleh ahli khusus itu bisa dipelajari dan bisa dibacalah gerak-geriknya apakah dia berbohong atau tidak. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya alaminya manusia itu ya memang dengar kaget dia punya ekspresi. Ekspresi itu sangat nggak bisa dibohongi. Jadi seperti itu sih. Terima kasih Bu Zara, Bu Santi. Oke. Thank you Pak Tito. Pak Kori sudah terjawab ya Pak Kori ya? Ya, sudah. Thank you. Apa ini? Dari Pak Aang. Pak Aang minta share PowerPoint-nya Bu Santi. Mungkin karena penjelasannya tadi terlalu banyak juga ya. Nggak sempat kalau kita sampaikan dengan waktu kita yang singkat itu. Nanti mungkin bisa Japri, Bu Santi, rekan-rekan semuanya juga nggak untuk Pak Aang. Yang lain juga kalau misalkan mau butuh PowerPoint-nya Bu Santi nggak apa-apa di-share ya Bu. Nanti saya share di Supergen. Terus, aduh, ada Pak Rupi. Ini Mas Ridwan, ada pertanyaan dari Mas Ridwan. Bu, saya pernah belajar tentang teknik mirroring atau menyamakan postur dengan lawan bicara untuk komunikasi yang lebih baik. Apa sekarang masih relevan?
maksudnya itu mirroring itu untuk saat ini apa masih relevan gitu maksudnya? Maksudnya gimana Mas Ridwan? Paham sih saya. Wah, Paham gimana kok. Bu? Ya. Saya nggak paham. Jadi sebenarnya teknik mirroring itu adalah salah satu teknik ya saya bilang, karena di ilmu NLP itu banyak sekali teknik, dan mirroring itu adalah salah satu teknik kita bagaimana cara mengambil hati seorang yang ada di depan kita atau yang kita ajak dalam komunikasi. Nah, teknik mirroring di sini adalah upaya untuk kita bisa anchoring. Kalau teman-teman tahu anchoring itu bahasanya apa? Anchoring itu adalah jangkar. Bagaimana kita mengambil hati orang tersebut dengan menjangkar. Nah, kalau yang dimaksud oleh Mas Ridwan ya tadi yang tanya, benar nggak? Iya, Mas Ridwan, Bu. Nah, kalau yang dimaksud sama Mas Ridwan adalah karena ada dua teknik mirroring, Mas. Mirroring terhadap diri kita sendiri yang namanya self mirroring, itu kita melihat di kaca, kita berbicara dengan diri sendiri dan membaca gestur tubuh kita. Tujuannya adalah untuk self esteem dan istilahnya beraktualisasi diri, itu namanya self mirroring. Tapi kalau untuk yang dimaksud di sini adalah mirroring untuk mengambil hati si customer kita, itu masih relevan, Mas. Karena di sini ini adalah salah satu teknik. Makanya nanti kalau teman-teman semua mempelajari gestur ini atau body language ini adalah tujuannya untuk kita mengkombinasi dengan mirroring tersebut. Dalam artian apa? Untuk bisa orang tersebut klik atau anchor dengan kita, itu kita harus mengikuti gerakan dia. Itu istilahnya mirroring, Mbak Zara. Jadi kalau misal nih, lawan kita bicara, itu dia lagi, kan Mbak Zara seperti ini kan tangannya memegang daun seperti ini, dagu seperti ini. Nah, orang mirroring itu melakukannya sama persis. Jadi gerakannya itu mencontoh supaya dia itu akhirnya kita menjadi kacanya dia. Istilah di situ. Pengertiannya adalah diri kita menjadi kaca dia. Nah, kalau kita sudah menjadi kaca atau bayangannya dia, otomatis dia akan tertarik dengan diri kita. Itu artinya. Jadi kalau dia pegang kayak gini, pada saat tadi Mbak Zara seperti ini, diikutin seperti ini. Nanti pikiran bawah sadar akan mentransfer, oh ini kok temanku. Bahasa ini, oh ini koncoku kok. Ini temanku, gitu bahasa Jawanya. Jadi aku akan bisa menerima dia. Itu. Nanti kalau dia bergerak gini, ya kita ikutin. Tapi ya jangan langsung ya, nanti jadinya aneh. Jadi dia akan bergerak gini. Nah, sepersekian detiknya kita akan mengikuti juga gerakannya sama seperti ini. Nah, itu yang namanya teknik mirroring, Mas. Di situ tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa berempati. Tadi kan ada yang di materinya itu sebenarnya juga ada materi Bu Santi. empati. Jadi itu. Teknik mirroring itu masih relevan sebenarnya dengan Betul. Masih kombinasi istilahnya. Bisa dikombinasikan dengan body language-nya dia. Untuk bisa dia tertarik dengan kita. Halo? Iya. Iya, Mbak Zara. Iya, Bu. Iya, itu. Oh, gitu. Jadi masih relevan ya, Bu ya? Masih. Malah dengan kita mengetahui body language dia, kita akan bisa istilahnya mengantisipasi. Dari intinya itu adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya dia mulai tertarik lagi dengan kita. Itu. Kombinasi ya, Mas. Oke. Oke. Halo, Bu Santi? Iya, kayaknya internetnya Mbak Zara kayaknya. Halo, Bu. Halo, iya. Halo? Iya, halo. Kayaknya internetnya Mbak Zara yang agak itu. Iya ya, Bu. Ya, maaf saya sedang ada di gua ini. Jelek ya, Bu ya. Suara saya sudah jelas, Bu. Jelas. Bu Santi. Jelas. Suara saya udah balik, Bu. Udah ya. Ini karena kan saya kan habis logout, jadi yang tanya-tanya ini kebetulan hilang. Mungkin langsung aja open cam terus langsung aja langsung open cam, open mic juga. Tapi ini jamnya sudah jam 20.06. Ya, jangan open mic aja gitu. Gimana Pak Kori? Gimana tim? Mungkin namanya? Halo? Mas Anwar kan ininya ya.
Ya Mbak. Mas Anwar, Ya. nggak apa-apa tadi dilanjut. Tuh, Lanjut. pertanyaan saya. Nggak apa-apa. Yang terakhir tadi mungkin saya lihat tadi Ya, ada dari mungkin. Mas Syafiqi pertanyaannya. Nggak apa-apa, satu aja. Ya, yang mau tanya aja langsung di open cam kita aja Mbak. Halo. Mungkin bisa dibantu yang lain atau saya baca langsung. Soalnya kayaknya Mbak Zara. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Boleh, Bu. Tolong, Bu. Kayaknya bentar. Ini Pak Pak Rupi lanjutnya. jadi chatnya hilang. Iya, kayaknya chatnya hilang. Mas Ridwan sudah ya, Mas Safi'i. Malam Bu Santi mau tanya apa perbedaan body language dan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bagian dari body language, Mas. Dengan bahasa isyarat wanita sebenarnya bahasa isyarat ya. Dengan bahasa isyarat itu supaya kita mengetahui bahwa dia lagi hampir sama sih sebenarnya. Ini hampir sama. Jadi isyarat itu intinya bedanya apa? Bedanya itu kalau body language itu sesuatu gerakan yang tanpa disengaja. Nah, kalau bahasa isyarat itu dia mengisyaratkan. Itu. Jadi kalau bahasa isyarat itu cenderungnya dia ini memang melakukan gerakan itu untuk memberikan isyarat. Itu bahasa isyarat. Tapi kalau body language itu tanpa disengaja sama sekali akan tercipta. Karena kondisi pikiran bawah sadarnya yang mungkin dia lagi tertekan, dia lagi berpikir, dia lagi sedih, kayak gitu. Itu jawabannya. Jadi kalau isyarat, misal nih, moderator, ya, atau kita ke istilahnya itu contoh ke misal makan gitu, makan malam terus mau manggil waitress gitu kan. Nah, ini kan pakai kayak ini bahasa isyarat. Dan biasanya bahasa isyarat tuh masing-masing negara kan berbeda-beda. Itu. Jadi masing-masing negara kan berbeda-beda. Kan ada yang bahasa isyarat seperti ini, orang Indonesia mengatakan jempol seperti ini oke. Tapi kalau ada bahasa Swedia kalau nggak salah, orang seperti ini malah sama hasilnya dengan kayak gini. Dikiranya kita menghina. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau ekspresi itu, makanya saya bilang beda, body language beda ya Bu sama mikroekspresi, beda banget. Kalau mikroekspresi, body language itu bisa jadi body language atau bahasa isyarat ke arah sananya bisa jadi beda-beda. Tapi kalau mikroekspresi, kalau orang tersenyum itu nggak mungkin bisa ditipu. Di negara manapun yang nama tersenyum akan sama. Itu jawabannya. Sudah cukup menjawabkah Mas Safi? Kayaknya sudah panjang ini. Cukup ya. Cukup. Di sini ada Mas Daniel. Apakah body language ini cukup akurat untuk membaca apa yang dipikirkan atau perasaan lawan bicara kita? Nah, kalau menjelaskan terkait ini tergantung dari kemampuan si pembacanya ya, Mas Daniel. Jadi istilahnya itu tadi adalah isyarat-isyarat dari bahasa pikiran bawah sadarnya dia yang mengisyaratkan dalam bentuk gestur atau tubuh nonverbalnya dia. Nah, bisa nggak sih Bu itu akurat? Kalau orang ini ahli dan mampu, itu bisa sampai akuratnya adalah 95%. Bahkan kalau menggunakan mesin lebih akurat, 100% akurasinya. Makanya nggak bisa dibohongin. Makanya ada mesin pembohong itu ada. Nah, karena itu berdasarkan hipotesa. Nah, tapi kalau orangnya ini masih belum ahli, ya learning by doing. Jadi belajar dulu, berulang-ulang, belajar berulang-ulang, baru bisa diketahui bahwa dia itu, oh ini benar. Jadi harus berdasarkan hipotesa berulang kali dari si orangnya sendiri. Itu. Jadi jawabannya 95% akurat untuk orang yang benar-benar sudah paham terkait ilmu ini. Tapi kalau jadi banyak latihan gitu. Betul. Yeah. Maksudnya seperti itu. Ketemu banyak orang, banyak ya, latihan. Harus ketemu banyak orang, dipraktekkan bahwa dia kondisinya seperti ini. Yang terakhir mungkin Bu, itu pertanyaan dari siapa yang terakhir? Apa itu? Saya mau bertanya apakah ada tips untuk mengendalikan karena terkadang komunikasi nonverbal itu muncul secara spontan. Ini saya masih berpikir pertanyaannya seperti apa. Mengendalikan komunikasi nonverbal. Umumnya karena nonverbal itu kan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah reaksi singkat. Jadi umumnya jarang banget untuk bisa dikendalikan.
Tapi memang ada yang gini, contoh kecil ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang kayak gini, tapi ini bukan reaksi tubuh sih sebenarnya. Contoh aja, ini sebuah kebiasaan. Teman-teman pernah lihat nggak kalau temannya ada yang kalau kerja itu kakinya bergetar terus? Ada yang pernah punya teman Ada, seperti Bu. ini? Ada ya? Nah, itu Ada, kalau Pak Tito, itu. nah, itu kalau dia nah ini kakinya dia bergetar terus kan, walaupun tidak ada masalah, maksudnya dia kerja sendiri, duduk sendiri di situ juga, tapi kenapa dia kakinya bergetar terus gitu kan. Nah, itu ada kondisi sebenarnya juga, ada kondisi emosi. Maksudnya apa? Emosi itu ada 3 hal, lebih sih kadang. Dia itu stres. Itu bisa terjadi. Orang yang stres, kakinya akan bergetar terus. Itu untuk menenangkan diri. Makanya tadi saya bilang ada self esteem. Dia itu atau self healing. Dia menenangkan diri dengan cara kakinya digetarkan sehingga akhirnya pikirannya beralih. Terus ada juga yang dia seperti itu karena dia stres. Ada juga, tapi ada positifnya juga. Ada juga dia seperti itu berarti dia lagi berpikir keras terkait pekerjaan yang di depannya. Nah, itu ada orang lain yang melihat itu buruk. Iya, benar. Jadi istilahnya itu kalau kita yang namanya kan istilahnya itu table manner ya. Kalau kita tahu yang namanya ilmu table manner di situ bahwa harusnya ya jangan bergetar, duduk dengan gestur yang manis, itu harus diperbaiki. Itu bisa. Tapi tidak bisa kalau itu reaksi. Saya jelaskan di situ ya. Untuk memperbaiki, oh dia yang duduknya selalu bergetar kakinya, seperti itu diperbaiki bisa. Tapi kalau dia mereaksi sesuatu, itu nggak bisa. Itu nggak bisa dibohongi. Ya ada sih yang bisa, tapi harus ahli. Benar-benar sangat ahli untuk dia, istilahnya itu berlatih lah ya. Biasanya orangnya itu ekspresinya datar. Itu ada. Tapi sepersekian detik tetap kebaca kok. Mungkin untuk kalau orang awam dia bisa nggak kebaca. Tapi kalau orangnya sudah ahli, seperti yang Pak Tito tadi jelaskan, dia kan ahli berbohong. Otomatis kan dia tahu gestur-gestur seperti itu. Tapi kalau orang ahlinya lagi di atasnya dia pasti akan bisa terbaca. Itu jawabannya. Sudah ya? Ada lagi? Jadi kayak dia itu ini. Masih Gimana? ada pertanyaan lagi, Bu? Oke. Gimana Mbak Zara? Jadi kalau biasanya suka gerak-gerak kayak gitu tuh sebenarnya dia menahan sesuatu ya, Bu? Betul. Antara menahan Stres, menahan emosi, stres, kayak gitu. Berpikir Berarti, keras, ya. gugup. Ya. Pertanyaannya sudah terakhir ya, Bu Santi itu tadi. Ini ada lagi. Berarti untuk apa ini? Berarti untuk para wanita Pak Tito ya, wajib banget cek mata pria ketika pria pulang malam sedekat mungkin. Ya nggak harus gitu banget Pak Tito. Bukan sedekat pertanyaan mungkin. ya Bu itu. Ya ini pernyataan Mbak Zara, bukan pertanyaan. Ini pernyataan ini kayak sedekat mungkin ya Bu ceknya agar pria tidak berbohong. Nggak ketahuan Pak, kalau dia udah mendekat udah hilang reaksinya. Reaksinya udah hilang. Si cewek ini mendekat, reaksi dia sudah hilang. Iya, nggak apa-apa. Jadi apa namanya pertanyaannya udah nggak ada ya Bu ya? Pak Rupi ini, bagaimana membaca body language untuk membaca calon customer yang punya minat membeli dan punya daya beli, bisa diminta teorinya sehingga kita bisa efektif melayani customer. Sebenarnya nanti kalau menjelaskan ini nanti kembali lagi banyak. Karena durasi waktu juga ya Mbak Zara ya di jam nanti materinya di-share Pak Rupi. Nanti saya share materinya, bisa dipelajari bahwa bagaimana sih gestur tubuh orang ini lagi terbuka atau open kepada kita. Itu jadi mungkin sih yang sekilas aja sedikit karena ini sulit dipelajari. Sedikit aja. Ini saya jelaskan. Nanti karena kalau di share pun juga pasti teman-teman kurang paham. Itu kalau ini sedikit ya, ini contoh micro expression, amarah itu seperti apa, meremehkan itu seperti apa. Ya bisa dilihat ini sisi, nanti dibaca sendiri sisi bibirnya seperti apa. Nah ini tadi kalau ada sebutan Pak Rupi, tolong diperhatikan ya yang ya, Pak Rupi yang biasanya tanya. meremehkan gitu kan ya, katanya Mbak Zara ya Pak, bukan dari kata saya. Nah ini sedikit bibirnya mengencang dan naik hanya di satu sisi wajah saja. Makanya saya bilang saya nggak bisa seperti itu kayaknya. Itu
Nah, ini karakter orang meremehkan. Ya. Jadi kalau orang marah, mencekung itu, nah itu sedikit aja sekilas saya jelaskan di sini. Orang happy itu ini mengkerut, ininya mulutnya dia keangkat semua, itu happy, senang itu. Jadi nggak bisa tertawa dibuat-buat. Karena ada yang tertawa tapi dia menangis tuh, nah gini kan, ini ada. Saya kasih contohnya. Nah ya, saya langsung kan. Nah ini saya kasih contoh aja. Nanti saya share tetap, tapi ini harus difahami. Anggap aja. Nah nih, ini orang kalau malu itu seperti ini. Ini ciri khasnya apa? Dia kalau lagi malu itu menutup mukanya sebagian, terus dia menundukkan kepala dan memegang ini. Ini contoh sedikit orang malu. Nah ini kalau ini yang penting juga, ini perlu saya bagikan, itu pada saat teman pimpinan sama bawahan, misal seperti itu, atau teman satu tim yang lagi discuss bersama atau sama customer. Nah ini ada reaksi teman-teman. Ini menutup kayak tadi. Jadi ini enggak komunikasi sebagus apapun, enggak ada komunikasi bagus sih istilahnya. Kalau sudah seperti ini kondisinya. Ini lagi enggak bagus nih. Teman-teman pasti sudah bisa melihat. Dia sudah menutup. Dia tangannya karena dia menutup, dia sudah mulai menantang. Dia sudah menolak apa yang Anda katakan. Jadi di sini kalau Anda yang berkata seperti itu, Anda harus sudah mulai untuk mengambil jarak. Harus menurunkan dosis, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau sudah dia mengangkat kayak gini, nah itu ini udah perang nih. Nih. Dan di sini nih cowok ini ada gambaran bahwa dia memakai kertas, buku atau apa di dalamnya itu sudah menutup diri. Jadi komunikasi yang seperti ini sudah tidak akan bisa diterima. Jadi percuma Anda berkomunikasi, mendingan diselesaikan dulu. Ini salah satu. Jadi seperti itu ya. Semoga menjawab ya Pak Rupi ya. Tidak ada sanggahan Pak Rupi. Nah, ini semoga kalau terjawab karena waktunya udah malam banget. Iya, udah malam banget. Jadi intinya apa yang kalau disangka nanti makin malam. Jadi buat kalian semua mungkin nanti kalau cuma di-share aja mungkin nggak ngerti ya Bu Santi ya, nggak bisa paham. Bisa tapi bisa selalu japri sama Bu Santi. Ini yang kecil, ini sih Pak, kalau tadi Pak Rupi ada tanya, gimana sih kalau orang itu tertarik sama kita nih, condongkan kepala. Bu Santi, oke, jadi Bu Santi, halo? Iya. Halo? Halo, iya. Iya Mbak Zara. Halo? Jadi sudah banyak sekali yang japri saya kalau waktunya memang sudah malam ya Bu. Jadi untuk session kita kali ini mungkin saya akhiri aja. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang masih belum paham, ada yang masih mau ditanyakan, bisa langsung japri Bu Santi kan, nomornya Bu Santi kan ada di Supergen. Untuk selanjutnya mungkin langsung saya serahkan ke moderator Mas Anwar. Ada session foto-foto ya Mas Anwar ya? Iya Mbak, ya. Langsung Oke, langsung foto aja ya. Oke, ini Pak Rupi tolong open cam ya Pak Rupi ya. Pengen tahu ekspresinya Pak Rupi. Nah, ini kalau saya sudah gini nih, biar ekspresi saya. Nah, itu Pak Rupi kalau ditutupin mulutnya itu sebenarnya dia menahan omongan, Mbak. Nah, gitu ya Bu ya. Mengungkapin, tapi dia nggak berani untuk mengungkapin. Tolong Bu Santi dibaca Bu Santi. Kalau nggak ditutup, nanti ke kamera Bu. Oke, untuk rekan-rekan yang belum open cam, bisa di open cam dulu. Oke, untuk halaman pertama, kita foto dulu 1, 2, 3. Mantap Bu Zara, mah mantap. Kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah foto semua. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya, perhatiannya di session malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat pekerjaan kita nanti ya.
Saya akhiri sesinya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Santi. Mohon maaf ya Bu, waktunya buru-buru, terus sinyalnya juga nggak bagus. Halo? Ya, ya sudah deh. It's okay, Mbak. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semua. Santi. Terima kasih Bu Zahra. Kamu speeder.